Halo Sobat Pak Ruwet, dunia lagi panas-panasnya, dan bukan karena cuaca. Ketegangan antara India dan Pakistan kembali memanas setelah insiden tragis yang menewaskan puluhan orang. Tapi di tengah konflik dua negara bersenjata nuklir ini, muncul satu suara dari Jakarta ya, Indonesia. Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia siap turun tangan jadi juru damai. Bukan asal ngomong, ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang memang mendorong Indonesia untuk aktif menciptakan perdamaian dunia. Nah, gimana sih peran Indonesia di mata dunia? Dan apa kata Pakistan soal ini? Tenang, kita bakal bahas tuntas semua di sini. Tapi sebelum itu, jangan lupa kopi dulu, biar nggak terlalu tegang kayak hubungan India-Pakistan sekarang. Indonesia siap jadi mediator konflik India-Pakistan. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia bersedia untuk mengambil peran sebagai mediator dalam perselisihan yang terjadi antara India dan Pakistan apabila diminta oleh pihak terkait. Pernyataan tersebut disampaikan pada tanggal 15 Mei 2025 di Istana Merdeka saat kunjungan resmi Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Sugiono juga menambahkan bahwa peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia telah menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Indonesia siap berkontribusi dalam proses perdamaian jika ada permintaan dari komunitas internasional. Selain kesiapan tersebut, peran Indonesia dianggap strategis karena posisi netral dan hubungan baik yang terjalin dengan kedua negara, India dan Pakistan. Hal ini juga mendapat perhatian dari pihak Pakistan yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi mediator dalam konflik tersebut. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat peran diplomasi regional dan internasional dalam menjaga stabilitas Asia Selatan. Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk mendukung proses perdamaian, tidak hanya dengan kesiapan verbal, tetapi juga melalui langkah-langkah diplomatik yang konkret jika diminta oleh komunitas internasional. Dengan rekam jejak Indonesia dalam berbagai misi perdamaian di dunia, negara ini memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk menjadi fasilitator dialog yang efektif. Kesiapan Indonesia juga sejalan dengan posisi strategisnya sebagai negara, dengan pengaruh diplomasi yang cukup kuat di kawasan Asia dan dunia. Dengan menjalin hubungan yang harmonis baik dengan India maupun Pakistan, Indonesia memiliki peluang unik untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi yang dapat meredakan ketegangan di antara kedua negara. Langkah Indonesia ini pun mencerminkan komitmen jangka panjangnya dalam mendukung perdamaian global, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai aktor yang aktif dan konstruktif. Jika dipercaya, peran Indonesia sebagai mediator diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan mengarah pada solusi damai yang berkelanjutan. Peran aktif Indonesia dalam proses perdamaian juga bisa memperkuat posisi negara ini di panggung diplomasi internasional. Dengan mengambil peran mediator, Indonesia tidak hanya membantu meredakan konflik, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan dan tanggung jawabnya dalam menjaga stabilitas regional. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi citra Indonesia sebagai negara yang mampu memainkan peran konstruktif dalam penyelesaian konflik global, sekaligus memperkuat hubungan bilateral dengan kedua negara yang tengah berseteru. Kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai juru damai dalam konflik India-Pakistan bukan hanya soal pernyataan formal, melainkan juga mencerminkan posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan pengaruh diplomatik yang cukup signifikan di kawasan Asia dan dunia internasional. Dengan hubungan baik yang terjalin dengan kedua negara tersebut, Indonesia memiliki keunggulan sebagai pihak netral yang dapat dipercaya untuk menjadi fasilitator dialog. Peran sebagai mediator ini juga dapat menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan konflik antar negara secara damai. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia memang dikenal aktif dalam mendukung upaya perdamaian, baik melalui partisipasi dalam misi perdamaian PBB maupun diplomasi bilateral dan multilateral. Dengan mengambil peran juru damai, Indonesia sekaligus memperkuat citranya sebagai negara yang berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Diplomasi Indonesia dan amanat konstitusi untuk perdamaian dunia. Pernyataan Menlu Sugiono yang menyebut Indonesia siap menjadi penengah dalam konflik antara India dan Pakistan bukanlah sekadar sikap politik sesaat. Di balik pernyataan tersebut, ada dasar konstitusional yang menjadi fondasi utama. Indonesia memang memiliki kewajiban untuk ikut menciptakan perdamaian dunia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Komitmen ini bukan hal baru.
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menjadikan diplomasi damai sebagai bagian dari identitas politik luar negerinya. Pernyataan Sugiono seolah menguatkan kembali arah kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, tidak memihak, tetapi tetap mengambil peran ketika perdamaian dunia dipertaruhkan. Dalam konteks konflik India-Pakistan, kesiapan Indonesia menjadi mediator juga mencerminkan bagaimana prinsip konstitusi dapat diwujudkan secara konkret di panggung internasional. Ini bukan sekadar diplomasi normatif, tapi langkah nyata dalam mendorong penyelesaian damai atas konflik bersenjata yang telah memicu kekhawatiran global. Dengan menyatakan kesiapannya, Indonesia menunjukkan bahwa amanat konstitusi bukan hanya menjadi pajangan di dokumen negara, tapi benar-benar dijadikan arah dalam bertindak di tengah ketegangan antar bangsa. Lebih dari sekadar pernyataan diplomatik, kesiapan Indonesia menjalankan peran sebagai penengah juga menjadi bentuk aktualisasi prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini bukan hanya tentang menjaga jarak dari blok kekuatan tertentu, melainkan tentang keberanian mengambil sikap dan peran ketika perdamaian dunia terancam. Amanat konstitusi yang mendorong Indonesia turut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial menjadi semacam kompas moral dalam setiap kebijakan luar negeri. Dalam hal konflik India-Pakistan yang melibatkan dua negara bersenjata nuklir dan memiliki sejarah ketegangan panjang, peran mediator bukan tugas ringan. Tapi Indonesia tak asing dengan tantangan semacam ini. Di masa lalu, Indonesia telah memainkan peran dalam penyelesaian konflik di Kamboja, Mindanao, dan bahkan di berbagai forum PBB. Ini memperkuat legitimasi bahwa tawaran Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan berdasarkan pengalaman dan rekam jejak yang bisa diandalkan. Di sisi lain, kesiapan ini juga mencerminkan kepercayaan diri bahwa diplomasi Indonesia punya nilai dan pengaruh yang cukup untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua kekuatan besar di Asia Selatan. Jika peran ini berhasil diemban, bukan tidak mungkin posisi Indonesia akan semakin diperhitungkan di berbagai forum internasional. Sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu menawarkan jalan tengah. Dengan demikian, pernyataan Menlu Sugiono bukan hanya respons terhadap konflik sesaat, melainkan cermin dari visi panjang Indonesia dalam menghidupkan nilai-nilai perdamaian yang telah lama tertanam dalam jati diri bangsa. Dengan demikian, posisi Indonesia bukan hanya sebagai pengamat atau pihak luar yang bersimpati terhadap situasi yang berkembang, melainkan sebagai aktor yang siap terlibat langsung dalam proses penyelesaian konflik. Ini mencerminkan pendekatan diplomasi yang proaktif, di mana Indonesia tidak menunggu krisis merambat lebih jauh, tetapi justru menawarkan solusi sebelum situasi semakin memburuk. Langkah ini juga menjadi pengingat pentingnya peran negara-negara non-blok dalam menjaga keseimbangan geopolitik dunia. Dalam banyak kasus, negara-negara besar kerap membawa kepentingan sendiri ke meja perundingan. Disinilah letak pentingnya negara seperti Indonesia yang bisa mengusung pendekatan netral, bersahabat dengan semua pihak, dan berorientasi pada stabilitas kawasan. Selain itu, pernyataan Menlu Sugiono secara tidak langsung mengirimkan pesan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia siap untuk menanggung tanggung jawab global. Tidak hanya sebatas di kawasan ASEAN, tetapi juga dalam isu-isu lintas kawasan. Ketika banyak negara memilih berhati-hati atau justru menarik diri dari konflik internasional, Indonesia justru membuka diri untuk hadir sebagai bagian dari solusi. Kesediaan ini, jika direspons positif oleh kedua pihak yang berseteru, bisa menjadi titik awal yang penting. Bukan hanya untuk meredakan ketegangan India-Pakistan, tetapi juga sebagai bukti bahwa jalur diplomasi dan dialog tetap relevan di tengah dunia yang makin kompleks dan penuh ancaman kekerasan. Peran Indonesia di kancah internasional semakin menunjukkan arah yang jelas, berdiri untuk perdamaian, menjunjung konstitusi, dan aktif mencari solusi di tengah ketegangan global. Komitmen seperti ini bukan hanya mencerminkan kebijakan luar negeri yang matang, tapi juga menunjukkan jati diri bangsa yang siap menjadi bagian dari penyelesaian, bukan hanya penonton. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, langkah seperti ini menjadi harapan bahwa diplomasi masih punya tempat, dan bahwa suara damai dari negeri yang netral tetap didengar.